Memilih properti sesuai isi hati atau isi kantong. Penting banget nih milih properti sesuai keinginan hatinya. Tapi juga mesti sesuaikan dengan isi kantong Anda ya. Kalau hati Anda sudah berkata, biasanya kantong bakal ngikutin nih. Karena ada semangat lebih supaya Anda bisa memenuhi keinginan itu. Sebelum Anda memilih dan beli properti, ada faktor-faktor yang bisa Anda pertimbangkan sebelum Anda deal di akad jual beli properti. Biar apa? Biar Anda nggak nyesel kalau sudah terlanjur milih dan deal sama propertinya. Jadi, walaupun properti yang Anda mau udah pas gitu ya dengan keinginan hati Anda, tapi jangan lupa dicek lagi ya. Apa aja sih yang perlu dicek kalau mau beli rumah atau properti? Yang pertama, status hak kepemilikannya. Nah, sebelum ke tahap transaksi jual beli properti, step pertama yang harus Anda lakukan yaitu ngecek status hak kepemilikan dari properti yang Anda mau. Status hak kepemilikan ini bisa dari hak guna bangunan, hak guna sewa, atau hak milik yang diterbitkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, harga. Nah, harga biasanya yang jadi sorotan utama. Kalau properti murah, terus fasilitasnya dan lokasi bagus, itu bisa langsung digas aja, ya kan? Tapi kalau harga propertinya mahal, Anda pun juga jangan sinis. Karena hal ini bisa Anda dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lokasi propertinya, luas bangunannya, luas tanahnya, view atau arah rumahnya, itu juga aksesnya gampang dijangkau, beberapa fasilitas dan transportasi lainnya. Yang paling penting adalah siapa pengembang properti tersebut. Yang ketiga, desain rumah. Nah, desain rumah juga jadi salah satu faktor utama karena desain rumah yang menarik dan kekinian itu bakal naik selera pasar khususnya pada saat ini. Desain rumah juga bisa jadi tolak ukur orang-orang. Karena apa? Karena dengan rumah yang bagus, pasti ada orang yang nempatin rumah itu bakal betah dan nyaman untuk ada di rumah terus. Yang keempat, konstruksi bangunan. Nah, sebagian besar atau end user pas mau beli properti gitu ya, pengennya langsung ditempatin aja tanpa melakukan renovasi besar karena nggak ada anggarannya. Jadi maunya cuma hanya plug and play saja. Nah, hal-hal yang kayak gini nih lebih banyak kita temuin di end user rumah kelas menengah ke bawah. Yang kelima, luas tanah dan bangunan. Faktor luas tanah dan bangunan gitu ya akan menepati harga properti. Dan secara otomatis di masa depan bisa mempengaruhi lingkungan sosial di satu kawasan. Nah, karena properti itu jadi kebutuhan jangka panjang, Anda bisa mempertimbangkan dulu sebelum Anda beli properti. Kayak misalkan nih, kira-kira buat keluarga Anda cocok rumah atau standar-standar aja. Atau rumah lebih luas lagi gitu ya. Itu bisa Anda kira-kira sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang keenam, diskon. Nah, ini hal yang paling menarik buat orang-orang. Siapa sih yang nggak mau diskon kalau mau beli properti? Apalagi kalau diskonnya makin besar gitu ya. Pasti bakal semakin menarik. Tapi kalau diskonnya terlalu besar, ya nggak wajar juga. Bisa ngebuat calon pembeli bertanya-tanya. Jadi ragu, kok ini murah banget gitu ya? Padahal di sini pasarannya sekian. Nah, itu hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena kita juga harus bisa ngecek apakah status suratnya itu benar atau tidak. Kita bisa harus tanya kepada RT tetangga sebelah. Boleh cek dulu nih di lokasi kondisinya masih layak nggak atau kita beli gitu ya. Biar clean and clear semua urusan dari awal. Oke? Yang ketujuh, jenis properti. Jenis properti ini ada beberapa macam. Kayak rumah tapak, rumah toko, rukan, rumah kantor, tanah, apartemen, dan gudang. Walaupun properti itu gak dibuat investasi, tapi milih jenis properti harus diperhatikan juga. Karena sewaktu-waktu properti itu bakal Anda pakai kalau nggak mau dipromosikan lagi. Nah, buat pemilihan jenis properti bisa disesuaikan nih sama prospek pasar kedepannya kayak apa. Misalkan kebutuhan properti di beberapa tempat lebih banyak peminatnya rumah tapak daripada hunian vertikal. Nah, kemudian terus ada bangunan ruko. Mungkin kedepannya bangunan ruko itu udah nggak semenarik sekarang. Karena zaman sekarang aja orang-orang buka usaha kebanyakan nggak begitu perlu buat bangunan fisiknya. Karena mereka bisa bisnis dengan lewat media online atau media sosial, website, marketplace, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, view atau arah hadap rumah. Walaupun arah hadap rumah nggak mesti ada posisi ideal 4 mata angin. Utara, selatan, timur, dan barat. Seenggaknya Anda sebagai calon pembeli rumah juga memilih dan mempertimbangkan arah rumah yang mau Anda beli. Biasanya arah rumah yang menghadap selatan dan timur itu lebih disukai karena banyak menerima paparan sinar matahari di pagi hari. Nah, kalau untuk properti yang menghadap selatan ini jarang kena sinar matahari. Karena apa? Posisi matahari ada di sebelah utara.
jadinya berlawanan. Nah, sampai di sini sudah sedikit pencerahan lah ya. Ya, mau beli rumah yang kayak gimana nih teman-teman? Yang ke-9 adalah lokasi. Nah, Anda juga harus milih lokasi properti yang pas nih. Pastiin kalau properti yang Anda mau itu di lingkungan yang matang, alias lingkungan sekitar properti Anda banyak fasilitas yang gampang diakses sektor perekonomian, pasar, dan tukang dagang, kantor, dan gak jauh dari pintu akses tol. Pilih juga lingkungan properti yang gak jauh dari sekolah, rumah sakit, mall, dan fasilitas umum lainnya. 10. Keamanan. Nah, lingkungan properti yang aman biasanya ada fasilitas security dan one gate system. Kalaupun nggak ada security-nya, paling nggak masyarakat di lingkungan tersebut bisa diajak kerjasama untuk sama-sama menjaga lingkungan perumahannya. Nah, supaya Anda bisa tahu gimana sih kondisi lingkungan properti yang mau Anda beli, Anda bisa cari informasinya lewat media online atau bahkan Anda juga bisa survei langsung dengan datang ke lokasi properti yang Anda ingin beli. Dan bisa juga tanya-tanya ke warga sekitar tentang lingkungan perumahan yang mau Anda pilih. Karena bahaya banget nih kalau Anda dapat lingkungan yang nggak aman. Pasti rasanya nggak tenang dan was-was. Apalagi ketika Anda ninggalin rumah atau lagi pergi keluar daerah. Nggak bosan-bosannya saya sharing informasi buat Anda semua. Terutama yang berhubungan dengan properti ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar dalam dunia properti bisa cek di video sebelumnya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam mantap.